Aduh, Mila ini sangat-sangat aduh. Makanya saya bilang, Seketika Mila berasa pengen tobat langsung. serasa pengen tobat langsung. Hai Mila, Hai. suaranya tidak terdengar, Emang iya? terlalu kecil. Serius ini? Oke, sekarang udah. Mila mau apa? Mau PK. Iya, mau PK, nggak ada temen. Baik, saya temenin ya. Baik teman-teman, kita PK ya. Oke. Berapa yang nonton di situ Mila? Cuman dikit. Berapa orang? Tapi tiba-tiba jadi banyak. Kayaknya dari sebelah deh ke sini semua. Iya. Di sini yang menonton itu 23.600 orang. Iya, banyak kali. Iya. Kan Gini mana Mila. tahu- Kan mana tahu PK sama abang tiba-tiba. Gimana Bang? Abang Baik. Mila menyanyi. Nggak tuh kontennya nyanyi bang. Iya, Mila. Di sini, terima kasih. Mila, di sini saya lagi membahas mengenai agama. Kamu kan sebagai seorang muslimah nih. Iya, Oke. Pernah tahu nggak bahwa Al-Quran mengatakan bahwa di dalam Taurat dan Injil itu terdapat petunjuk dan cahaya? Iya bang. Mila dengerin. Oke. Ngomongnya jangan lesu loh, jangan lesu. Enggak loh. Semangat ini. Semangat. Oke, baik. Nah, ketika Diketawain. Al-Quran mengatakan bahwa di dalam Taurat terdapat petunjuk dan cahaya, apakah kamu percaya? Percaya bang. Percaya. Kamu tahu nggak bahwa ternyata Muhammad bahkan dan umat Muslim takut dengan kebenaran yang ada dalam Taurat? Iya bang. Tahu? Iya. Nggak tahu sih sebenarnya. Nggak tahu. Baik. Iya. Mau saya kasih tahu ya? Saya bacakan riwayatnya. Mau? Mau. Baik, saya balikan ya kamera saya ya. Nih. Jadi suatu ketika ya, Mila, saya bacakan ya. Dikisahkan ketika Umar bin Khattab datang menemui Rasulullah sambil membawa lembaran kitab Taurat. Dalam keterangan Jabir bin Abdillah, Umar datang membawa lembaran kitab Taurat dan meminta Rasulullah membacakannya sembari berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah lembaran kitab Taurat." Rasulullah kemudian terdiam dan membaca kitab tersebut hingga raut wajahnya berubah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Umar, "Apakah engkau tidak melihat raut muka Rasulullah?" Maka Umar pun melihat ke arah Rasulullah seraya berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan Rasulnya. Kami ridho Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai nabi kami." Sebelum saya lanjutkan, betul nggak di dalam Taurat terdapat kebenaran dan cahaya tadi? Iya betul. Tetapi kenapa ketika kitab yang terdapat kebenaran dan cahaya itu dibawakan kepada Muhammad, Muhammad malah marah? Nggak tahu. Nggak tahu. Aduh, Mila ini sangat-sangat aduh. Makanya saya bilang, Seketika Mila berasa pengen tobat langsung. serasa pengen tobat langsung. Mila, padahal kamu berhijab sangat islami, tapi kalau diajak membahas agama, kenapa jadi aduh. Iya, diulang lagi sok. Mila beneran dengerin ini mah. Oke. Gini, logikanya Serius begini. ya? Serius ya? Bener Iya. serius ini? Oke, serius. Kan Taurat itu kan terdapat kebenaran di dalamnya. Iya.
Nah, ketika kitab yang terdapat petunjuk dan kebenaran itu dibawa kepada Muhammad, kenapa Muhammad malah marah? Kenapa guys, kamu typing dong biar bisa jawab Mila. Bantuin dong, bantuin dong, bantuin. 726 mata memandang nggak bantuin Mila, malah ngetawain semua. Heran deh Mila ini. Bantu Kalian di dong. sini ngapain? Bantu dong jawab gitu. Kayak mana sih? Malah marah-marah ya. Iya, ini loh Gimana? nggak mau bantu. Gimana? Kalian bantu dong. Kalau ada pertanyaan Gini. di sebelah langsung bantu. Gimana sih, malu kan Mila? Oke, saya kasih contoh, Mil. Sebagai seorang muslimah, kamu percayakan di dalam Al-Quran terdapat kebenaran? Iya, Oke, kalau Al-Quran dibawa ke hadapan seorang muslim, umat muslim akan tersenyum atau marah? akan tersenyum. Akan tersenyum. Nah, di dalam Al-Quran terdapat sebuah ayat yang mengatakan bahwa di dalam Taurat dan Injil terdapat kebenaran. Pertanyaannya, kenapa kitab yang terdapat kebenaran padanya itu ketika dibawa ke hadapan Muhammad, reaksi Muhammad bukannya positif tapi negatif? Kenapa guys? Cepet kalian jawab di bawah. Ih, Jawab. kalian Ayo. jawab dong di bawah. Kenapa? Masa di bawah? Ini ada yang bertanya katanya otaknya separoh. Enggak boleh Pak. Kejam kan? Begini Mila, bukan kejam itu Mila. Gini, sebelumnya ya dengan rasa hormat saya ya. Iya. Begini Mila, sebenarnya yang mengatakan bahwa akal wanita separuh itu bukan dia, tetapi Rasulullah. Baru tahu kan? Baru tahu. Baru tahu. Perhatikan ya. Saya akan tunjukkan lagi hadisnya. Kalau itu kan mungkin ya sudahlah, nggak usah dijawab lah. Mungkin Kak Mila tidak tahu jawabannya. Saya akan tunjukkan. Jangan kasih pertanyaan. Ya, saya nggak kasih pertanyaan, tapi saya kasih hadis nih Mila Mila. dengerin aja ya. Oke, saya ceramahin ya. Ini tausiah nih ya, perhatikan. Benarkah akal wanita itu separuh ya? Ini hadisnya. Ya, saya bacakan. Ini Muhammad berkata, "Tidak pernah aku melihat yang kurang akal dan agamanya namun mampu menghilangkan keteguhan lelaki yang teguh melebihi kalian wahai para wanita." Maka para wanita bertanya kepada Nabi, "Apa maksudnya kami kurang akal dan kurang agamanya wahai?" Ya, Siapa? lihat ya. Kalau kita ngomong berdasarkan dalil semua nih. Dalam surat Al-Ahzab ayat 51. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya, telah menceritakan dan seterusnya. Dari Aisyah, dia berkata, "Saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu." Surat Al-Ahzab ayat 51. Saya, maksudnya Aisyah berkata, "Demi Allah, saya tidak melihat Rabbmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginanmu." Kata keinginan ini di dalam bahasa Arabnya di sini kalau kita cek hawa. Nih ya, hawa ika. Jadi pertanyaanmu tadi, kenapa laki-laki boleh berpoligami? Karena Allah sangat sigap untuk memenuhi hawa nafsu laki-laki. Loh, iya gimana? Itu katanya begitu, kata Aisyah. Bahkan saking pedulinya Allah dengan hawa nafsu laki-laki yang begitu besar, saya akan tunjukkan ya, apa yang akan diberikan Allah kepada pria-pria, kepada orang-orang yang bertakwa. Coba ya, saya putarkan. Tapi jangan kaget kalau saya putarkan ya. Baik. Kita akan putarkan. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga
para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Habis malam pertama, dapatkan perawan istri, selesai, dia perawan lagi. Gitu. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sore, tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. 70 tahun loh, 70 tahun berdiri. Bagaimana itu Mila 70 tahun berdiri terus? Apa tidak pegal? Astagfirullahaladzim. Loh, memang ini sahih. Itulah betapa Allah sangat memperdulikan syahwat pria. Wahai kaum wanita. Oh. Kenapa hanya laki-laki saja? Kenapa wanita juga tidak diperbolehkan? Kenapa wanita tidak diperbolehkan? Karena Coba wanita coba perbolehkan gitu untuk berpoligami, mempunyai 2 atau 3 suami. Mungkin kan tidak sesetres itu gitu, hanya punya 1, ya kan? Udah punya Baik. 1, pelit pula perhitungan, udah gitu. Aduh, bikin sakit hati. Bertingkah pula dia itu, selingkuh pula gitu kan. baik. Mohon penerangannya. Baik. Jadi begini, kenapa wanita tidak diberikan hak yang sama? Karena menurut Allah atau menurut Muhammad, akal wanita itu kurang dan dia tidak ada pengetahuan tentang agama. Iya. Jadi wanita ya puas saja sama 1 gitu. Gimana? Iya. Abang, Gimana? gimana kalau Mila sholawatan dulu sekali Sholawatan. untuk menghibur loh, kasihan kan mereka. Begini Mila, di sini kita forumnya diskusi dulu. Kalau sholawatan boleh nanti setelah saya pergi. Ini aja. Yang saya maksudkan begini Mila. Pertama-tama saya hanya berpesan bahwa Mila itu menjadi seorang muslimah karena memang belum mendalami agama Islam dengan mendalam. Iya, betul. Betul, sudah mengakui ya. Jadi kalau misalnya Mila sungguh-sungguh mendalami agama Islam, pasti nanti Anda akan menemukan hal-hal yang selama ini tidak pernah Anda tahu. Iya, betul. Coba, saya mau minta pendapat Anda. Ini ceramah Ustadz, saya putarkan lagi ya. Putarkan nih. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Pesta seks. Coba, saya mau tanya. Menurut Anda, masuk akal nggak ajaran seperti itu menurut Anda? Gak masuk akal. Nggak masuk akal. Tadi kan sudah saya bilang teman-teman kan. Ya, begitulah. Oke lah Mila, mungkin lain kali bisa kita lanjutkan lagi diskusinya ya. Iya. Ini Oke. penontonnya pergi loh. Banyak loh di sini yang berterbangan. Iya. Tapi levelnya aja, tapi nggak ada di sini yang berbagi sama. Kalian jangan kabur di sini ya, dengerin Mila nyanyi ya. Kayaknya dia harus ini nih. Oke lah. Mila bercanda. Oke ya. Cukup ya Mila ya. Bercanda. Ya makasih ya. Oke, Makasih, sama-sama makasih Mila. banyak. Sama-sama. Saya turunkan ya. Oke. Bye-bye semua. Bye-bye. Bye-bye. Aduh, cantik-cantik Islam. Sungguh nekat yang nyata.